Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, baik dokter. Baik Ya, dokter. semoga yang kalau ada yang sedang sakit juga semakin sehat, yang sehat juga tetap sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan kuliah bagian dari Basic Medical Science. Jadi salah satu topik di Basic Medical Science dengan topik inflamasi. Jadi kalau kemarin yang di awal sudah ada overview, kemudian ada kuliah tentang adaptasi. Nah, ini selanjutnya ada kuliah tentang inflamasi. Apa yang terbayang kalau melihat gambar ini? Ini gambarnya apa sih? Izin dokter, Appendix, usus buntu. Iya. Oh iya, usus buntu. Betul sekali, ini usus buntu. Ini usus buntu dengan keradangan kronis. Ini usus buntu dengan keradangan akut. Nyebutnya apa kalau dalam bahasa medis yang kronis ini? Kalau usus buntu itu apa bahasa medisnya? Appendix ya. Kalau appendix, kalau radang ditambahkan itis di belakangnya, jadi ada appendicitis. Appendicitis kronis untuk yang kronis dan appendicitis akut untuk yang akut. Sekarang ke yang selanjutnya. Tujuannya apa kuliah tentang inflamasi ini? Disesuai di buku MKK BMS 5, jadi tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan konsep inflamasi akut dan kronik sebagai mekanisme pertahanan utama tubuh. Ini kemarin sudah dibagikan melalui admin jurusan buku MKK-nya, nanti silahkan dibaca lagi. Jadi ini buku MKK-nya BMS 5. Nah, di sini ada tentang bagian dari inflamasi yang diterangkan hari ini di sini untuk capaian pembelajarannya dan metodenya. Jadi metodenya apa saja? Untuk inflamasi ini ada kuliah klasikal seperti ini, kemudian nanti ada problem based learning, masuk ada kasus di PBL-nya yang akan dibahas, dan ada praktikum. Untuk praktikumnya nanti juga akan ada modul yang harus dikerjakan sebelum masuk dan dikumpulkan untuk kemudian dikoreksi. Nanti bisa dicek lagi di buku MKK-nya ya. Kemudian alokasi untuk waktunya juga ada di sini dan untuk alokasi ujian. Jadi inflamasinya nanti masuk di ujian topik. Jadi pertama nanti ada ujian topik, kemudian nanti akan masuk kembali di UTS dan proporsinya sekitar 20%. Nah ini ya. Jadi proporsinya sekitar 20% dari ujiannya. Jadi untuk yang sekarang ini kan inflamasi 1, jadi tentang inflamasi akut. Nanti masuk di ujian topik 20%, kemudian untuk praktikumnya juga ada ujian praktikum, dan ikut di UTS, kemudian akan terulang lagi di UAS. Nanti bisa dilihat kembali ya. Sekarang kita kembali ke slide-nya. Nah, per definisi itu apa sih inflamasi itu? Di inflamasi atau yang lebih kita kenal dengan radang, itu sebetulnya adalah reaksi fisiologis. Jadi respon tubuh terhadap agen yang menyebabkan trauma. Di dalamnya nanti termasuk ada reaksi vaskular dan reaksi selular. Kenapa kok tubuh menimbulkan radang ketika ada agen penyebab trauma? Karena dia ingin menghilangkan etiologi itu tadi. Jadi dia ingin membuangnya supaya respon tubuh itu kembali pada kondisi homeostasis atau keseimbangan. Nah, jadi dari situ tadi kita bisa melihat bahwa walaupun kita sedang ada kondisi trauma gitu ya, ada kondisi gangguan, maka tubuh itu akan memberikan respon. Sayangnya respon itu bisa berakibat baik, juga bisa berakibat buruk bagi tubuh. Tujuan utamanya memang untuk membuang organismenya ini tadi yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya dia bentuknya bukan bakteri atau bukan agen yang hidup,
juga bisa untuk melisiskan atau mengencerkan agen yang menyebabkan trauma, atau ingin melokalisir, atau bisa juga untuk memulai proses penyembuhan. Ini efek yang baik yang terjadi ketika tubuh kita mengalami radang akibat suatu etiologi trauma. Tapi ternyata pada saat kita mengalami radang itu bukan hanya efek baik yang kita rasakan, tapi juga bisa efek yang merugikan. Yaitu bisa sampai kalau misalnya inflamasi itu terus-menerus sampai menjadi inflamasi kronis, salah satu bentuknya bisa terjadi abses. Atau kalau misalnya terus-menerus menjadi inflamasi kronis juga bisa timbul jaringan fibrosis. Kemudian karena fibrosis menimbulkan skar, akhirnya menurunkan fungsi organ. Contohnya misalnya di tangan ada luka, habis itu sembuhnya tidak sempurna, akhirnya terjadi kontraktur, tidak bisa bergerak dengan baik lagi. Selain itu, respon inflamasi yang berlebihan juga bisa menyebabkan hipersensitivitas, sehingga bisa mengancam nyawa. Ini akibat dari keluarnya chemical-chemical mediator yang nanti akan diterangkan dalam kuliah yang selanjutnya. Tipe inflamasi itu yang kita kenali umumnya kita bagi menggunakan durasi ya. Biasanya kan kita tadi seperti appendicitis tadi ada appendicitis akut, ada appendicitis kronis. Nah, itu dibagi menjadi ini ada inflamasi akut dan nanti inflamasi kronis. Inflamasi akut ini adalah reaksi awal yang terjadi pada kalau ada jejas atau ada trauma. Onsetnya cepat dalam waktu detik atau menit dan terjadi dalam durasi yang singkat. Singkat itu berapa? Singkat itu bisa beberapa menit, bisa beberapa jam atau beberapa hari. Kemudian karakteristik utamanya, oh ini nanti ada di baliknya ya. Kemudian hasil akhirnya apa kalau inflamasi itu? Kalau inflamasi itu selesai, maka dia bisa resolusi, artinya kembali ke kondisi semula, bisa supurasi, terjadi pembentukan abses, bisa sembuh, bisa inflamasi kronis. Gitu ya. Nah, untuk inflamasi yang kronis itu adalah serangkaian jaringan yang mengikuti inflamasi akut tadi. Biasanya durasinya lebih lama. Kalau tadi dalam waktu menit, detik, hari, biasanya kalau kronis ini kita dalam waktu bulan. Itu kita sebut inflamasi kronis. Nah, ini perbedaannya tadi ya, karakteristik khas dari inflamasi akut sama kronis. Kalau akut itu ada vasodilatasi vaskuler. Jadi pembuluh darahnya melebar-melebar sehingga warnanya menjadi berwarna merah. Kemudian eksudasi cairan dan protein plasma. Jadi ada keluar cairan dari dalam pembuluh darah itu ke ekstravaskuler yang menyebabkan bengkak atau edema. Kemudian ada pergerakan dari selnya yang akan bergerak ke area jejas. Lalu inflamasi selnya apa tadi? Khasnya ini PMN ya. Jadi leukosit. Kalau yang inflamasi kronis, sel khasnya adalah MN. MN itu bisa limfosit, bisa makrofag, bisa plasma. Itu yang ada di inflamasi kronis dan bisa banyak didapatkan neovaskularisasi atau gambaran pembuluh darah kecil disertai adanya fibrosis dan nekrosis jaringan. Ini perbedaan antara akut dan kronis. Sekarang kita pelajari lebih dalam mengenai inflamasi akut untuk materi yang inflamasi 1. Jadi etiologi terjadinya inflamasi akut itu apa saja? Bisa agen fisik. Agen fisik itu seperti apa? Contohnya panas atau dingin. Jadi misalnya kita masak, kemudian tangannya tersentuh wajan atau panci yang panas. Nah, itu agen fisik. Atau misalnya kena es yang sangat dingin tuh frostbite. Nah, itu bisa agen fisik. Kalau yang agen kimiawi, misalnya pada saat kita membersihkan kamar mandi, kemudian tangan kita melepuh akibat bahan kimia yang digunakan, nah itu agen kimiawi. Kalau infeksi mikroba ya karena adanya bakteri misalnya atau virus itu. Kalau yang reaksi imun atau reaksi hipersensitivitas, ini bisa karena reaksi-reaksi biasanya pada kondisi seperti ada endotoksin atau eksotoksin. Nah, seperti itu. Itu reaksi imun atau reaksi hipersensitivitas. Kemudian adanya nekrosis jaringan, kalau misalnya ada jaringan yang mati di area tersebut tidak segera dilokalisir, itu juga menyebabkan trauma pada area tersebut. Atau benda asing. Ini etiologi dari inflamasi akut. Kemudian patogenesisnya bagaimana? Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa rangkaian dari inflamasi itu merupakan memiliki dua komponen utama, yaitu
respon vaskuler dan respon seluler. Kalau respon vaskuler itu yang mana yang dimaksud respon vaskuler? Yaitu yang pertama adanya vasodilatasi dan stasis, jadi pelebaran pembuluh darah dan adanya ini pelambatan, jadi alirannya menjadi lambat, aliran darahnya. Kemudian adanya peningkatan permeabilitas vaskuler dan eksudasi cairan. Kalau respon seluler itu kita bicara terkait pergerakan dari sel atau emigrasi dari sel-sel inflamasi di darah yang terletak di dalam pembuluh darah menuju ke tempat terjadinya jejas. Ya tadi yang kita bicarakan misalnya leukosit seperti itu atau limfosit itu yang sebelumnya ada di dalam pembuluh darah keluar ke ekstravaskuler. Kalau dalam inflamasi akut yang kita bicarakan adalah leukosit, dominan neutrofil, dan terjadinya di durasi biasanya 24 jam pertama. Tuh, kalau sudah lewat 24 jam, 24 sampai 48 jam itu akan ditemukan sel-sel yang lain seperti sel makrofag atau sel plasma. Nah, ini contoh gambar tadi ya reaksi vaskuler. Kalau normal itu seperti yang di atas ini. Jadi jalinan pembuluh darah kapiler yang terdiri dari arteriol dan venul itu seperti ini. Jadi dia tenang, kemudian di luarnya ini ya hanya ada makrofag yang ada di jaringan ya. Kemudian yang di bawah ini yang terjadi inflamasi. Di sini tampak lebih besar karena terjadi tadi nomor 1 adanya peningkatan aliran mohon terputus. Saya share screen lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika terjadi inflamasi akut, reaksi vaskulernya tadi kan yang pertama ada vasodilatasi, pembuluh darahnya melebar, kemudian aliran darahnya semakin banyak di area tersebut sehingga melambat. Ketika dia melambat terjadi stasis, ada kesempatan untuk sel-sel itu bisa keluar. Nah, yang kedua sebelum selnya keluar adalah keluarnya cairan plasma. Jadi karena melebar, dinding pembuluh darahnya itu meningkat permeabilitas kapilernya jadi lebih renggang, kemudian plasmanya keluar ke ekstravaskuler menyebabkan edema. Lalu diikuti dengan keluarnya sel-sel neutrofil yang ada di intravaskuler menuju ekstravaskuler. Nah ini bagaimana kok bisa keluar sih sel-sel itu dari dalam pembuluh darah keluar ke luar pembuluh darah. Jadi di tepi dari pembuluh darah itu kan dilapisi oleh endotel dan dia punya endothelial junction. Kalau pada saat terjadi inflamasi, dia akan merenggang antar satu sel endotel dengan sel endotel yang lain itu menjadi berongga. Sehingga si sel ini tadi bisa keluar lewat sela-sela dari sel endotel. Seperti ini gambarannya. Nah, permeabilitas kapiler meningkat ketika antar endotelnya itu merenggang. Nah, ini ya, ini gambar yang lain. Jadi kalau saya suka mengibaratkan pembuluh darah itu seperti dawet, tahu dawet ya, dawet. Jadi ada kalau gelasnya itu diibaratkan satu saluran atau pipa, kemudian plasmanya itu kuahnya dawetnya, sel-sel yang ada di dalamnya itu adalah dawet yang ada di dalam pembuluh darah itu. Nah, ketika terjadi inflamasi, itu kuahnya itu keluar karena gelasnya itu tadi ternyata menjadi berongga. Jadi kuahnya atau plasmanya itu tadi keluar, diikuti dawetnya juga ikut keluar. Nah, bayangkannya seperti itu. Bagaimana caranya si sel tadi keluar melalui sela-sela antar endotel karena permeabilitasnya meningkat, junctionnya menjadi renggang, selnya keluar. Selnya keluar dengan cara apa? Dengan cara diapedesis. Jadi dia masuk di sela-sela. Jadi dia bisa berubah bentuk sehingga dia bisa masuk di sela-sela antar endotel. Ini contohnya gambaran secara mikroskopis dengan pengecatan hematoksilin eosin, gambaran dari sel neutrofil yang beremigrasi. Ini masih di dalam pembuluh darah mau keluar. Jadi dia berbondong-bondong untuk keluar dari pembuluh darah menuju tempat jejas.
Nah, tadi sudah berbondong-bondong, kemudian dia menepi. Ini menepi dia ke bagian tepi dari pembuluh darah untuk kemudian ini keluar lewat sela-sela dari endotel, di berdiabetesis menuju ke area jejas. Selnya keluar seperti itu. Nah, ini tadi ya. Jadi keluar lewat sela-sela endotel disebut dengan diabetesis. Ini gambaran lain yang secara mikroskopis, ini selnya keluar dari sela-sela pembuluh darah, sehingga di luar ini jadi banyak didapatkan neutrofil. Nah, nanti sesudah proses inflamasi itu selesai, kalau sudah berhasil mengatasi etiologi, maka akan dilanjutkan dengan proses fagositosis. Kan kalau di tempat perangnya tadi sudah selesai, banyak tentaranya yang mati di area situ, si sel leukositnya tadi, ada patogennya yang rusak juga dan jaringan yang rusak, maka perlu diangkut, dibersihkan oleh tubuh dengan si fagosit. Jadi fagositnya akan pergi menuju ke tempat jejas dan memfagositosis cairan, blood clotting, atau elemen-elemen yang mengganggu di area injury, di area jejas. Ini. Bagaimana proses fagositosisnya? Jadi si mikroba atau partikel yang mau dibuang itu masuk ke dalam selnya, membentuk ini di fagosom ya, menjadi fagosom, lalu bergabung dengan lisosom menjadi fagolisosom. Lisosomnya akan mengeluarkan enzim digestif sehingga hancur apa yang dimasukkan tadi dan dikeluarkan sebagai waste material. Bagaimana kok si fagosit itu bisa datang ke tempat jejas yang sudah selesai prosesnya itu tadi? Itu karena ada yang disebut dengan kemotaksis. Jadi ada kemotaksis itu ada seperti zat-zat yang digunakan sebagai pemanggil. Jadi ayo sini fagosit, kita udah selesai perangnya, sekarang waktunya beres-beres. Itu ada namanya kemotaksis. Kemudian kita harus menghafalkan ini. Jadi menghafalkan mediator-mediator kimia yang dikeluarkan oleh sel ketika ada proses radang. Jadi mediator-mediator ini adalah itu tadi yang berperan dalam proses kemotaksis sehingga bisa memanggil siapa yang diperlukan untuk masuk ke area jejas. Ya, jadi ada histamin, serotonin seperti ini ya, prostaglandin, leukotriene, nanti dibaca lagi pelan-pelan dan dia fungsinya apa saja. Nah, ini sudah ada di sini ya. Jadi mediator kimiawi itu adalah substansi kimia yang dilepaskan oleh jaringan yang mengalami kerusakan dan bisa berasal dari plasma atau dari selnya yang rusak tadi. Dibagi menjadi banyak, fungsinya juga berbeda-beda. Contohnya, apa yang menyebabkan vasodilatasi? Ini histamin. Sehingga pada saat proses radang kan tadi terjadi merah ya, kemudian biasanya terasa gatal misalnya. Sehingga pada saat itu tuh histaminnya keluar. Sehingga kita biasanya minum obat antihistamin untuk melawan ini tadi. Kemudian bisa juga prostaglandin, tapi yang paling berperan besar yang histamin. Kemudian peningkatan permeabilitas tuh gara-gara siapa? Gabungan ya, jadi bisa histamin, serotonin, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kemotaksis, itu tadi bisa komplement 5A. Lalu opsoni untuk komplement 3B. Pada nyeri itu juga bisa karena bradikinin dan karena prostaglandin. Ini yang biasanya dihambat ketika kita terus minum NSAID ya, minum anti nyeri atau anti radang, itu prostaglandin. IL-1 itu juga bisa menyebabkan demam dan seterusnya. Sehingga chemical mediator yang dikeluarkan ini selain menimbulkan efek lokal di area yang jejas juga menimbulkan efek sistemik. Tadi contohnya penggunaan NSAID ya, karena tadi pada saat terjadi tisu injury itu ada pengeluaran prostaglandin. Gambaran makros dari inflamasi akut itu yang kita kenal dengan kalor, rubor, dolor, apalagi kalor, rubor, dolor, fungsiolesa ya. Kurang satu lagi apa ya? Apa Kak Fit?
Tumor. Nah, tumor. Betul, tumor ya. Kalau tumor berarti kan dia edema, kemudian kalor dia berwarna kemerahan karena vasodilatasi. Lalu ada dolor itu terasa nyeri karena adanya pengeluaran chemical mediator, kan ada fungsiolesa, penurunan fungsi akibat gejala yang sebelumnya itu tadi. Nah, ini ya, ini diterangkan kembali ya, rubor itu karena ada vasodilatasi, kemudian kalor itu karena ada peningkatan aliran darah, itu untuk di area tersebut, dan adanya demam sistemik karena adanya mediator kimia, contohnya IL-1 tadi. Yang tumor itu karena adanya peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga adanya pengeluaran plasma ke ekstravaskuler. Lalu dolor karena adanya stretch, jadi apa namanya ujung nervus dari permukaan kulit itu juga meregang sehingga terjadi nyeri. Lalu ini juga karena ini ya, karena mediator kimia itu juga bisa. Nah, kembali ke appendicitis tadi ya contohnya. Ini pada yang kronis, ini pada yang akut. Nah, bisa dilihat pada yang akut tadi tanda-tanda inflamasi akutnya tampak ya, tampak kemerahan. Kemudian ada yang paling kelihatan kalau secara gross ya kemerahan ya, karena adanya vasodilatasi. Secara mikroskopis apa yang didapatkan? Ini contohnya si gambaran appendicitis akut tadi pada saat sudah dipotong. Jadi dari area mukosanya ini biasanya sampai ke serosa, sampai ke bagian luarnya itu didapatkan, paling gampang didapatkan sebukan sel radang PMN atau neutrofil, sesuai karakteristiknya yang tadi sudah disebutkan. Jadi secara mikroskopik yang tampak bisa vasodilatasi, ada pembuluh darah yang melebar, ada edema, tampak jaringannya renggang-renggang, dan adanya infiltrasi sel radang PMN atau neutrofil. Nah, ini contohnya diabetes lagi, gambar-gambarnya yang lain. Nanti bisa dilihat kembali setelah slide-nya dibagikan. Nah, tipe dari inflamasi akut itu bisa inflamasi serus, bisa inflamasi fibrinus, bisa purulen, dan bisa kataral serta membranus. Ini beserta contoh-contohnya. Jadi, kalau yang serus, contohnya ditandai dengan keluarnya cairan yang bening, biasanya berasal dari plasma. Itu bisa kita temukan pada kondisi misalnya efusi pleura pada saat terjadi radang di paru, terus bisa diikuti dengan adanya efusi pleura. Kemudian inflamasi fibrinus itu karena adanya kebocoran yang lebih masif sehingga fibrinnya bisa ikut keluar karena pelebaran pembuluh darahnya itu semakin lebar sehingga terbentuk fibrinus. Jadi seperti ada pelapisnya gitu ya. Jadi bukan hanya cairan. Itu seperti pada perikardium atau meningen. Kemudian pada meningitis misalnya atau perikarditis. Kalau purulen itu supuratif berarti ada pus di situ. Ada pus. Kemudian inflamasi kataral itu bisa dengan adanya keluarnya dari hipersekresi kelenjar. Contohnya pada influenza. Kalau membranus contohnya membentuk pseudomembran pada difteri. Ya. Nah, ini contohnya tadi ya, ini ada edem, kemudian ada sebukan sel radang neutrofil pada kondisi inflamasi akut. Ini contohnya yang inflamasi fibrin pada perikarditis. Jadi kayak ada lapisannya merah-merah itu fibrinogen. Ini yang inflamasi supuratif, dia ada pusnya. Yang secara klinis bagaimana? Nah, kalau secara klinis yang dihadapi itu ya tadi bisa secara sistemik, ada demam, ingin tidur terus penurunan nafsu makan. Kalau diperiksa secara darah lengkap bisa terjadi neutrofilia. Kemudian dari radang itu bisa menyebabkan ini tadi pada endotel efeknya bisa leukosit, jadi leukositnya naik, kemudian dia menyebabkan penurunan antikoagulan yang tadi ya, yang pada grafik yang ada untuk NSAID itu tadi, lalu bisa menyebabkan fibroblast efek sehingga radang itu memang dibutuhkan untuk proses awal penyembuhan. Kalau misalnya ada luka seperti itu tuh memang harus ada radangnya. Nah, itu untuk yang secara klinis bisa ditemukan, kalau tidak melihat gambaran mikroskop. Jadi rangkumannya apa? Kalau untuk inflamasi akut secara sistemik yang bisa ditemukan adalah demam, kemudian ada leukositosis,
Kalau yang viral biasanya limfositosis, neutropenia, lalu ada peningkatan LED, dan ada peningkatan akut fase protein seperti CRP itu ya. Kemudian secara gross-nya bisa tampak lokal cardinal sign pada lokasi yang mengalami trauma, dan kalau di internal organ ya menyebabkan systemic change atau adanya pengeluaran cairan-cairan tadi, seperti efusi pleural tadi contohnya. Kemudian pada microbiologic examination terbukti positif dengan kultur atau pengecatan gram, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk inflamasi akut materinya sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi kalau inflamasi akut tadi, cardinal sign-nya ada 5 itu tadi ya. Kemudian kalau yang klinis sistemiknya ya seperti demam, penurunan nafsu makan, peningkatan rasa ingin tidur seperti itu semua karena chemical mediator salah satunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya berarti bisa kita tutup. Bagaimana Mbak Fitri, Mbak Deka? Sudah cukup jelas? Mungkin untuk saat ini Gimana Mbak? Masih belum ada ya? Nanti mungkin dibaca lagi ya ininya, modulnya sama PPT-nya, nanti bisa ditanyakan pada saat PBL atau pada saat praktikum. Gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, sama-sama. Saya stop share dulu ya.